kekuatan kita, amin.
kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali lagi berjumpa di ibadah online GMS Regional Jateng dan DIY. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari tetap fokus, haus dan lapar. Dan nanti setiap firman yang disampaikan juga responi dengan kata yes, amin, haleluya. Mari miliki hati yang lapar dan haus karena Tuhan akan melawat Anda dimanapun Anda berada mengikuti ibadah online ini. Dan bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, welcome home bagi Anda semuanya. Dan bagi Anda juga yang belum tergabung di Connect Group, supaya kami bisa mengenal Anda lebih dekat lagi, Anda bisa menghubungi kami di layanan WhatsApp 08 222 3390. Kami rindu mengenal Anda, kami rindu Anda, setiap Anda tergabung di Connect Group supaya kita bertumbuh bersama-sama. Dan ibadah umum pada tanggal 12 Juli 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bisa mempersiapkan hosti dan anggur. Tetapi apabila tidak memungkinkan menyediakan hosti dan anggur, Bapak Ibu Saudara juga bisa menggunakan alternatif, misalnya seperti roti tawar dan teh. Sebentar kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita dan persembahan persepuluhan. Mari kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya melalui transfer sesuai dengan rekening gereja lokal dimanapun Anda berada, dan atau juga bisa melalui scan QR code. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan ucapan syukur kita dan persembahan persepuluhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Kami percaya sekalipun online Engkau akan melawat setiap kami. Kau akan mengubahkan hati kami, membawa hati kami terus mengalami Engkau Tuhan. Pimpin setiap kami, kenyangkan kami di sepanjang ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan persembahan ucapan syukur kami dan juga persembahan persepuluhan kami. Ini yang terbaik, ini hati kami, ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Selamat memberi. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sembah Dia Tuhan yang setia. Kau selalu ada, Kau yang memelihara, Kau sediakan Tuhan seturut firman-Mu. Kau Allah yang setia, Tuhan. Mari sembah Dia. Kau sediakan yang kami perlukan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia kerjakan, amin, seturut kasih-Nya
Mari angkat tanganmu, nyatakan, yang ku tahu dia kau kerjakan. Amin. Bagi kemuliaannya, yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya, yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu, dia kerjakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kemuliaan, Haleluya. yang ku yakin dia sediakan Haleluya. seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, Seturut kasih-Nya bagiku. sekali lagi katakan. Seturut kasih-Nya. Katakan bersama-sama. Haleluya. Sorak-sorai bagimu. Haleluya. Kehormatan, kemuliaan, pujian hanya bagimu ya Tuhan. Hati kami tenang dan aman karena Tuhan yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kami melewati pandemik, memasuki pola kehidupan baru, new normal life ya Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Oleh karena itu ajari kami selalu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Memasuki new normal life, kami bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar bertahan, tapi Engkau pakai kehidupan kami menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Urapi setiap kami, berbicaralah, bersabdalah. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang yakin penjagaan, penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya selalu. Katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa beribadah minggu kembali meskipun lewat online. Dan setelah melewati pandemik begitu rupa atau memasuki masa-masa akhir pandemik, kita akan memasuki sebuah pola atau gaya hidup yang baru yang kita sering dengar, new normal life. Dan saya meyakini bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi lewat pandemik Corona COVID-19 bukan sesuatu yang kebetulan, pasti di balik semua itu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan pandemik merupakan sebuah disruption, sebuah disrupsi yang perlu kita cermati dengan baik. Oleh karena itu hari ini saya akan berbicara, saya akan kasih judul, tema khotbah saya adalah penyertaan Tuhan di dalam New Normal Life Series, penyertaan Tuhan. Pandemik merupakan sesuatu yang bisa disebut sebagai disruption atau disrupsi. Apakah itu disrupsi? Disrupsi adalah gangguan atau masalah yang mengganggu suatu aktivitas normal. Tiba-tiba pandemik terjadi, pekerjaan, bisnis kita, pelajaran, studi, pelayanan, ibadah, connect group, tiba-tiba berubah. Karena ada gangguan, ada masalah, ada disruption. Nah, 4 respon manusia menghadapi disrupsi. Yang pertama pasti terganggu Bapak Ibu Saudara. Yang biasanya tatap muka, biasanya ketemuan langsung secara fisik, sekarang hanya lewat screen. Lalu yang kedua, beradaptasi. Akhirnya mau gak mau kita dipaksa tanda petik untuk beradaptasi. Tetapi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi hidupnya makin lama makin susah. Bahkan bisa hancur. Dan manusia Tuhan kasih kemampuan untuk kita beradaptasi. Yang ketiga, akhirnya mau tidak mau berubah dan memasuki pola yang baru atau yang sering kita dengar sebagai new normal life. Lalu apakah kata firman Tuhan, kata Alkitab kita mengenai new normal life atau pola hidup baru? Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Yusuf di dalam Alkitab kita. Dalam waktu 13 tahun dia mengalami disrupsi sebanyak 3 kali.
Disrupsi, dia harus masuk dalam pola gaya hidup yang baru. Disrupsi lagi, pola hidup yang baru lagi. Disruption lagi, pola hidup yang baru. Dan itu menunjukkan kepada kita ada kebenaran kekal yang bisa kita praktekkan. Sehingga kita bukan hanya sekedar survive atau bertahan. Tapi kita mengalami kemenangan dan jauh lebih daripada itu. Menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita lihat disruption yang Yusuf alami sebanyak 3 kali sepanjang 13 tahun perjalanan hidupnya. Yang pertama mari kita lihat. Disrupsi yang pertama terjadi ketika dia di rumah ayahnya, di rumah Yakub dan menuju rumah Potifar. Di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua, perhatikan. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kita perhatikan bagaimana Yakub seorang ayah mendidik anaknya dengan sangat baik. Semua anaknya termasuk Yusuf dibiasakannya untuk bekerja. Apa pekerjaan waktu itu adalah menggembalakan kambing domba. Sebagai orang tua peran yang penting adalah bagaimana mendidik anak kita jangan manja. Meskipun hari ini kita diberkati. Meskipun hari ini kita punya fasilitas ini dan itu, pekerjaan atau bisnis kita dalam kondisi yang baik, tetap anak kita harus dilatih. Menghargai pekerjaan, menghargai waktu, menghargai uang, menghargai hubungan, dia harus diajari. Dan Yusuf ditaruh di dalam sebuah keluarga, ayahnya yaitu Yakub. Punya 12 anak, anak yang ke-11 Yusuf diajarinya dengan baik. Biasa menggembalakan kambing domba dari muda. Meskipun memang budaya waktu itu di zaman itu, tetapi kita melihat Yakub adalah seorang yang kaya raya. Kita ingat kisahnya ketika dia keluar dari ayah mertuanya yang namanya Laban. Dia punya banyak ternak, dia di dalam kondisi yang kaya raya. Tapi mendidik anaknya untuk bekerja. Dan kita bisa perhatikan Yusuf adalah seseorang yang rajin. Itu modal utama bagaimana meskipun terjadi disruption, dia tetap bisa melewatinya. Lalu yang kedua dikatakan dia menceritakan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ternyata Yusuf punya karakter yang baik. Dia tidak ikut kecurangan kakak-kakaknya. Memang tidak diceritakan apa sih kejahatan atau kecurangan kakak-kakaknya, kita nggak tahu. Mungkin ngambil kambing domba ayahnya dijual, hasilnya masukkan kantong mereka sendiri mungkin. Atau apa yang terjadi, tapi yang pasti Yusuf tidak ikut-ikut dalam kejahatan kakak-kakaknya. Dua karakter ini rajin dan baik, tidak ikut kejahatan kakak-kakaknya menjadi modal. Bagaimana Yusuf meskipun masuk di dalam atau di tengah-tengah kehidupannya ada disruption, dia bisa melewatinya. Tapi meskipun punya karakter yang rajin dan baik, ternyata Yusuf pun punya karakter-karakter yang buruk, sehingga Tuhan izinkan proses disruption terjadi yang tidak mudah. Mari kita lihat ayat yang ketiga, perikop yang sama. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kau mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Perhatikan, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Perhatikan ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Alkitab kita ditulis dalam sastra Ibrani. Dan kalau kita perhatikan tadi dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8,
Ada 3 kata-kata yang sama yang diulang. Maka bencilah mereka atau saudara-saudaranya kepada Yusuf. Karena Yusuf dikasihi ayahnya. Yang kedua, maka lebih benci lagi mereka kepadanya. Karena mimpi yang pertama. Yang ketiga, maka lebih benci lagi mereka kepadanya karena mimpi yang kedua. Perhatikan, 3 kali diulang perkataan makin benci, makin benci, makin benci. Dalam sastra Ibrani, kalau 2 diulang berarti very, sangat. Kalau 3 diulang itu berarti extremely. Jadi betul-betul waktu itu saudara-saudara atau kakak-kakak Yusuf sangat benci kepada Yusuf. Yusuf memang punya karakter yang rajin. Dia baik, tadi tidak ikut kejahatan kakak-kakaknya, tapi dia tidak peka. Dia kurang peka kalau kakak-kakaknya benci. Dia malah dengan arogan, dengan sombong menceritakan 2 mimpinya. Tidak ada yang salah dengan mimpi. Tidak ada yang salah dia menjadi anak yang dikasihi ayahnya. Tapi dia tidak peka dengan perasaan orang. Dan ternyata itulah yang Tuhan proses di dalam hidupnya Yusuf. Saya membayangkan kalau Yusuf tidak peka dengan perasaan orang, bukan berarti kita harus selalu menyenangkan hati semua orang, mana mungkin bisa. Tapi kalau seseorang tidak peka dengan perasaan orang, mau menang sendiri. Ketika Yusuf berada dalam posisi tinggi, kita tahu kan akhir ceritanya, dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di negara superpower itu, negara Mesir itu. Bayangkan kalau seseorang yang namanya Yusuf tidak peduli dengan orang lain, pasti dia akan menghalalkan segala cara. Pasti dia akan korbankan orang lain demi kepentingannya. Pasti dia akan buat orang lain menderita, gak masalah, yang penting dia berprestasi. Pasti dia akan korbankan orang lain hanya untuk pencapaian pribadinya. Sungguh mengerikan karakter orang seperti Yusuf kalau dia tidak mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi siapa bilang disruption itu, disrupsi itu, kita perhatikan hanya sesuatu yang jelek, yang negatif buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan punya mental korban. Di dalam pandemik ini jangan menganggap diri kita korban sehingga kita mengasihani diri dan tidak berbuat apa-apa. Saya begitu meyakini di balik semua itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Yusuf seorang anak yang manis, seorang anak kesayangan. Tiba-tiba ada disruption datang. Dia anak kesayangan di rumahnya. Tapi Tuhan izinkan proses terjadi. Disruption yang pertama yang terjadi adalah bagaimana dia pindah dari rumah ayahnya langsung turun di dalam menjadi budak tak punya hak bekerja di rumah Potifar. Ada disruption muncul, boom, dalam kehidupannya. Dan tiba-tiba dia harus adaptasi, dia harus menyesuaikan diri. Dulu dia anak kesayangan, sekarang budak tak ada harganya. Tetapi disruption itu muncul justru untuk mengizinkan dia dipersiapkan menjadi orang hebat. Bayangkan kalau karakter tidak peduli dengan orang lain tetap ada tinggal di dalam hidupnya Yusuf. Betapa dia akan menjadi pembesar kerajaan yang begitu mengerikan. Dia akan menghabisi nyawa mungkin banyak orang. Dia gak peduli perasaan orang lain. Hanya untuk kepentingan sendiri. Yusuf tidak peka. 3 kali ditulis, makin bencilah saudaranya, makin bencilah kakak-kakaknya, makin bencilah mereka kepadanya. 3 kali berarti kakak-kakaknya benci benar. Tapi lewat proses yang ada, kita tahu ceritanya nanti. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Yusuf akhirnya berubah karakternya. Dulu dia dibenci, sekarang dia justru disayangi Potifar, disayangi oleh kepala tahanan, disayangi Firaun nanti dalam perjalanan hidupnya. Bahkan 10 kakak-kakaknya juga menyayangi dia. Yusuf berubah ketika disruption masuk. Dia masuk dalam pola hidup yang baru, new normal life. Karakternya gak pernah sama lagi. Dulu dia dibenci. Setelah lewatin disruption, dia menjadi pribadi yang sangat dicintai. Menjadi orang yang sangat disayangi. Disruption yang kedua yang dia alami, Bapak Ibu Saudara, adalah dari rumah Potifar, dia masuk dalam penjara. Itu disruption yang kedua yang dia harus alami. Perhatikan apa yang dia lakukan sepanjang dia di rumah Potifar. Kita lihat Kejadian 39. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 perhatikan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Seorang anak di rumah, anak baik-baik, tiba-tiba jadi budak yang gak ada harganya. Tapi dia melewatin disruption itu dengan baik.
Dia masuk ke rumah Potifar. Potifar itu kepala pengawal istana. Saya baca literatur sejarah, Potifar adalah salah satu pegawai yang sangat kaya. Rumahnya besar luar biasa. Rumahnya begitu mewah, bertingkat juga di zaman itu sudah bertingkat. Dan biasanya budak seperti Yusuf kerja di lantai dasar, lantai pertama. Lantai berikutnya biasanya menjadi tempat tinggal daripada tuan atau yang empunya daripada rumah itu. Potifar, seseorang kepala pengawal raja, seorang pegawai istana yang tidak sembarangan. Dan tidak kebetulan Yusuf masuk ke rumah itu. Meskipun seolah-olah kecelakaan, meskipun seolah-olah lewat jalan yang namanya disruption. Tapi Yusuf belajar banyak. Karakternya berubah, tadi saya cerita di awal. Bagaimana karakter yang tidak peduli di rumah Potifar, saya bayangkan dia pasti belajar menjadi budak yang gak ada harganya. Budak itu betul-betul gak ada harganya dalam pengertian gak punya hak ini dan itu, gak bisa protes ini dan itu. Dia belajar karakternya bagaimana berubah, bukan hanya karakter. Dia belajar, saya membayangkan dia belajar pasti kinerja, cara kerjanya orang Mesir. Waktu itu Mesir adalah negara nomor 1, pusat peradaban dunia. Negara superpower, negara adik kuasa, adidaya seperti China, Amerika hari ini. Di negara yang begitu maju, pasti di rumah Potifar, pembesar istana itu dia belajar bagaimana kinerja, bagaimana budaya kerja, bagaimana tata cara, bagaimana sistem, bagaimana SOP, dan lain sebagainya. Dia belajar banyak hal di rumah Potifar. Dan tidak ada kebetulan bukan? Disruption itu terjadi dalam hidupnya. Dan perhatikan ayat yang kedua, Kejadian 39 ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Perhatikan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di tengah-tengah disruption, dia harus mengatur pola hidup yang baru, menjadi budak. Tapi ketika dia mengerjakan bagian dia, ingat tadi saya ceritakan Yusuf memang orang rajin, dari mulanya dia biasa mengembalakan kambing domba. Dia punya karakter yang baik, tidak ikut kejahatan kakak-kakaknya meskipun dia tidak peka terhadap perasaan orang. Di rumah Potifar entah berapa lama, entah berapa tahun, dia belajar bekerja dan dia mendapati Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, meskipun disruption terjadi dalam hidup kita lewat pandemik COVID-19. Lalu akhirnya kita harus adaptasi, masuk di dalam pola gaya hidup yang baru, new normal life. Kita perhatikan sepanjang Yesus atau Tuhan kita menyertai kita. Memasuki pola baru pun kita tidak dibiarkan hanya bertahan. Kita tidak dibiarkan bahkan terlunta-lunta, kita tidak dibiarkan sendirian. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Karakter-karakter baik apa yang kita miliki sebelum pandemik tetap dipertahankan, tetap ditingkatkan dan tetap dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Kalau sebelum pandemi kita tetap kita adalah seorang pegawai yang jujur, yang rajin, yang disiplin, tetap kerjakan. Kalau kita menjadi seorang businessman, business owner, businesswoman yang rajin, yang tekun, sebelum pandemik tetap kerjakan. Setelah di dalam pandemik dan ketika masuk pola hidup yang baru pun tetap kerjakan karakter yang baik itu. Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bukan hanya dibiarkan kita hanya survive atau bertahan. Tuhan mengangkat kita meskipun disruption itu datang di dalam hidup kita. Gangguan itu tiba-tiba harus mengubah pola hidup kita. Dan Yusuf melihat bagaimana di rumah Potifar, dia disertai Tuhan. Dan ini yang menjadi doa saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya baca Kejadian terutama pasal 39 mengenai Yusuf. Ketika Yusuf hadir di rumah Potifar, rumah Potifar ikut diberkati. Kehadiran kita di dalam pola hidup yang baru, new normal life. Saya berdoa bukan hanya kita diberkati. Dimanapun kita berada,
Mungkin pekerjaan kita harus berubah karena mungkin kita di PHK. Atau bisnis kita harus berganti karena bisnis yang lama mungkin tidak running dengan baik. Tapi apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, dimanapun kita berada, apapun posisi kita di dalam pola hidup yang baru. Saya percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah kurang. Yusuf pun disertai, dan bukan hanya disertai, setiap apa yang dia pegang berhasil. Sehingga Potifar ikut rumah tangganya diberkati. Bahkan Potifar gak usah ngurus apa-apa lagi selain makan minumnya saja, itu saja. Semua dihandle dengan baik oleh Yusuf. Perhatikan di tengah-tengah disruption, Yusuf terus berkarya. Yusuf tetap produktif. Di tengah-tengah disruption memasuki pola hidup yang baru bagi Yusuf. Dulu dia anak yang begitu enak. Anak orang kaya, tiba-tiba jadi budak yang gak punya apa-apa. Tapi dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menganggap dirinya korban. Masuk pola hidup yang baru, tetap dia optimis, tetap dia lakukan bagian dia. Dulu dia rajin, sekarang pun tetap dia rajin di rumah Potifar. Dulu dia baik, jujur, dia pun tetap jujur. Dulu dia tidak memanfaatkan kambing domba ayahnya. Di rumah Potifar pun dia lakukan hal yang sama. Tak heran Yusuf menjadi orang yang disertai Tuhan. Tak heran seluruh apa yang dipegang berhasil. Tak heran ketika dia tinggal di rumah orang asing. Meskipun statusnya budak. Berkat Tuhan pun akhirnya mau gak mau mengalir melimpah keluar dari hidupnya Yusuf. Di rumah Potifar di mana dia berada. Itu doa saya juga bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Gak perlu takut memasuki new normal life atau memasuki pola hidup yang baru selesai pandemik. Banyak hal yang mungkin berubah dalam cara kita bekerja, dalam cara kita dalam pendidikan, dalam melayani dan semuanya. Jangan takut sepanjang kita lakukan bagian kita, penyertaan Tuhan. Justru disruption itu membawa kita makin bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Jangan berhenti untuk kita mengasihani diri hanya mental korban. Lihat rencana dan kehendak Tuhan di balik semua itu. Dari anak dia jadi budak. Oh, dia sudah biasa di rumah Potifar. Dia berkarir dengan enak. Dia sudah tahu polanya Mesir. Tata caranya, kinerjanya, semuanya, sistemnya dia belajar. Sudah terbiasa. Tapi datang lagi disruption yang ketiga. Disruption yang berikutnya membawa dia semakin turun, seolah-olah dari rumah Potifar dia masuk dalam penjara. Seolah-olah dia mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sudah masuk pola hidup yang baru sebagai budak. Istri Potifar lagi iseng. Istri Potifar mengkhianati istri Potifar, memfitnah. Tapi Yusuf kita tahu ceritanya, dia pegang karakternya. Dia pegang integritasnya. Dia berkata, mana mungkin aku berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuhanku. Dia pegang integritasnya. Dan membuat disruption yang berikutnya datang dalam hidup dia. Sudah enak dia, sudah tahu pola kerjanya, sudah bekerja dengan baik, sudah punya pekerjaan yang mapan tanda petik. Di rumah Potifar dia bisa berkarir dengan baik, dia menjadi orang kepercayaan. Sudah enak, disruption yang berikutnya muncul. Tiba-tiba dia harus jadi tahanan. Tapi sepanjang jadi tahanan, dia belajar kembali. Disruption itu tidak membuat dia putus asa. Dia belajar kembali. Dan kalau kita renungkan, sebetulnya Potifar punya hak untuk langsung membunuh, mengeksekusi mati daripada Yusuf. Yusuf budak, orang Ibrani bukan orang Mesir. Kenapa Potifar tidak langsung bunuh saja? Malah Potifar tanpa sengaja, saya katakan tanpa sengaja karena memang ada rencana Tuhan di balik semua itu. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Harusnya dibunuh saja, budak gak punya harga.
Dia bukan warga negara Mesir. Siapa yang akan peduli dengan Yusuf? Dia orang yang dijual waktu itu oleh orang-orang Midian. Saya perhatikan di balik semua itu. Ada tangan Tuhan yang mengatur destiny. Ada tangan Tuhan, seorang desainer kehidupan yang mengatur jalannya Yusuf. Demikian juga jalannya Bapak Ibu Saudara dengan saya. Di tengah-tengah disruption, kalau kita melihat kita bukan korban, ada maksud rencana Tuhan. Kita akan menemukan bagaimana Tuhan menuntun kita. Bukan sekedar bertahan, survive, tapi Tuhan mau kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Dia. Heran sekali Yusuf gak dibunuh langsung. Dimasukkan dalam tahanan. Saya bayangkan ini penjara tahanan raja. Berarti yang masuk situ adalah pembesar-pembesarnya raja. Buktinya tukang juru roti dengan juru minuman. Dua tahanan juga yang masuk. Yang kita tahu ceritanya bagaimana juru minuman diangkat kembali menjadi juru minuman. Juru roti akhirnya digantung 3 hari kemudian. Juru roti dan juru minuman 2 orang yang paling dekat dengan raja. Karena mereka harus ngetes makanan dan minuman. Saya baca sejarahnya dimungkinkan kenapa 2 orang itu masuk dalam penjara. Karena setelah raja makan dan minum, singkat setelah itu rajanya sakit. Dan 2 orang itu diperkirakan yang meracuni atau ceroboh. Sehingga akhirnya ketahuan juru roti lah yang salah. Tapi saya bayangkan 2 tahun, minimal 2 tahun. Kenapa saya tahu minimal 2 tahun? Karena Yusuf mengartikan mimpi daripada juru roti, juru minum, dilupakan 2 tahun setelah itu. Jadi minimum 2 tahun dia dalam penjara. Saya bayangkan di penjara tahanan raja dia ngapain ya? Saya bayangkan dia pasti belajar kepada pejabat-pejabat yang masuk. Yang mungkin korupsi lah, yang nunggu hukuman mati. Pasti Yusuf juga belajar. Bagaimana sih sejarahnya Mesir? Bagaimana sih Mesir itu jadi negara yang hebat? Dia belajar langsung dari orang-orang pelaku sejarah. Bukan mereka belum mati waktu itu, masih jadi tahanan. Pasti Yusuf belajar juga. Selain dia mungkin kerjaannya membersihkan penjara dan lain sebagainya memang tidak dicatat. Tapi mungkin itu pekerjaan salah satu narapidana tahanan. Tapi saya meyakini sepanjang minimal 2 tahun bahkan lebih. Dia banyak bertemu dengan pembesar-pembesar kerajaan Mesir. Negara superpower waktu itu dia belajar. Oh ternyata Mesir bisa maju karena ini. Oh ilmu pengetahuannya karena itu. Oh manajemen istana tuh begini. Oh manajemen sebuah kerajaan. Dia belajar banyak. Kenapa saya memprediksi begitu? Karena kita tahu setelah dia mengartikan mimpinya Firaun. Dia mengatur 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan dengan sangat bijaksana sekali. Meskipun kita yakin juga hikmat dari Tuhan. Dia atur 1/5 atau 20% dari hasil tanah sepanjang 7 tahun dikumpulkan. Sehingga mereka bisa melewati 7 tahun kelaparan. Saya bayangkan mungkin inspirasinya didapat dari ketika dia di penjara. Ketemu dengan pejabat-pejabat istana mungkin yang korup, yang tinggal tunggu hukuman mati. Dia belajar banyak dari orang-orang itu pelaku sejarah. Orang-orang yang berjasa kepada negara Mesir. Sehingga negara Mesir jadi negara hebat. Karena penjara itu bukan penjara sembarangan. Alkitab kita mencatat penjara itu berisi tempat tahanan-tahanan raja. Kejadian 39 ayat 20. Di situ dia belajar sesuatu. Skillnya dipertajam. Tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara ketika disruption itu datang berulang kali dalam hidup Yusuf. Bahkan sepanjang 13 tahun 3 kali disruption terjadi. Anak jadi budak, budak jadi tahanan, disruption selalu. Dan Yusuf harus kembali mengalami pola hidup baru lagi, new normal life lagi. Dari anak kesayangan jadi budak, dia mengalami penyesuaian. Dari budak sudah enak, jadi tahanan, dia mengalami penyesuaian. Tapi dia lewati semua itu. Bukan sekedar bertahan. Bapak Ibu Saudara saya berdoa kita tidak hanya sekedar bertahan melewati pandemik. Kita tidak hanya sekedar bertahan masuk pola hidup yang baru, new normal life. Kita tidak sekedar bertahan. Kita sedang berjalan dalam destiny. Kita sedang berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita sedang berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan anggap diri kita korban. Jangan mempertanyakan kenapa saya dan saya yang menjadi korban. Kenapa saya di PHK, kenapa bisnis saya hancur, kenapa keluarga berantakan, kenapa studi saya. Kita anggap semua ini kita menjadi korban. Justru dibalik atau ganti pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu aku lakukan menghadapi pandemik? Apa yang perlu kita lakukan ketika masuk dalam new normal life? Yusuf berulang kali disruption terjadi. Dibuktikan dia bisa mengatasinya dengan baik. Saya bayangkan di penjara itu menjadi sekolah kehidupan, salah satu sekolah kehidupan termahal. Karena langsung dari pejabat pembesar
Dari orang-orang yang membuat keputusan negara, dari orang-orang yang membuat sistem, mungkin dia ketemu dengan politisi, dia mungkin ketemu dengan bendaharanya negara Mesir yang membuat sistem. Kita nggak tahu, memang tidak diceritakan, tapi saya bayangkan tahanan-tahanan itu pasti isinya orang-orang dekat Firaun, termasuk juru roti dan juru minuman yang akhirnya diartikan mimpinya oleh Yusuf. Kalau kita melihat disruption itu dari kacamata Tuhan, bukankah sesuatu yang indah? Meskipun ketika kita menjalaninya butuh adaptasi, butuh penyesuaian, canggung kadang-kadang. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin selama Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa melewatinya di dalam kemenangan. Dan akhirnya final destination dari tahanan langsung disruption terakhir. Ini disruption yang hebat. Dia masuk dalam istana Firaun. Kita lihat Kejadian 41. Ayat 41 sampai 42. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Disruption yang Yusuf alami berakhir dia menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Satu saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya di Kejadian pasal yang terakhir. Saudara-saudaranya takut karena Yakub ayah mereka sudah meninggal dunia. Ayahnya pikir, wah ini balas dendam nih Yusuf. Yusuf berkata, tenang, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik. Disruption yang harusnya menghancurkan hidup orang banyak, Tuhan pakai yang sama, disruption yang sama untuk membawa Yusuf berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Memasuki new normal life Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan khawatir. Ada adaptasi, ada penyesuaian yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan dan kita sadari Tuhan menyertai, maka tak perlu takut. Karena selalu ada kemuliaan di balik semua itu. Tadi saya sudah cerita bagaimana disruption terjadi. Dan ketika saya baca Alkitab, saya renungkan kembali kisah ini bukan kisah yang asing buat kita semua, termasuk juga saya. Pernah mengkhotbahkannya dari berbagai macam versi sudut pandang. Dan terakhir ketika mempersiapkannya untuk mengkhotbahkannya, saya dapati ternyata sepanjang disruption itu ada pengulangan. Dan di dalam pengulangan-pengulangan itu saya temukan fakta-fakta unik begitu ya. Fakta unik yang pertama, di dalam setiap disruption ada 3 macam jubah. Ketika Yusuf, ingat, jadi anaknya Yakub di rumahnya Yakub, dia dikasih jubah maha indah, bukan? Jubah yang kedua adalah jubah yang dipakainya ketika dia jadi budak. Lalu istri Potifar bernafsu, kita ingat ceritanya, lalu Yusuf menanggalkan jubahnya dan dia lari. Jubah yang kedua, jubah yang ditanggalkan, jubah budak yang ditanggalkan di tangan istri Potifar. Jubah yang ketiga adalah pakaian kebesaran, bukan kebesaran size-nya, pakaian kerajaan ketika Firaun menobatkan dia menjadi seorang penguasa nomor 2. Perhatikan setiap disruption ada jubah, ada jubah, ada jubah. Jubah berbicara mengenai posisi, jubah berbicara mengenai jabatan. Selalu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, jubah, posisi, jabatan itu kadangkala tidak kekal, tidak tetap. Izinkan Tuhan yang kadang mengganti-ganti jubah itu. Posisi, jabatan, kepercayaan yang Tuhan beri. Di dalam setiap disruption ada jubah. Fakta unik yang kedua, di dalam disruption ada mimpi. Dan mimpinya 2 semua lagi. Di rumah dia bermimpi 2. Dia lihat berkas gandum 11 dan berkas dia. 11 berkas sujud kepada berkasnya dia. Dia lihat 11 bintang saudara-saudaranya, berarti bulan dan matahari lambang ayah dan ibunya sujud kepada dia. 2 mimpi. Ketika dia ditahanan di dalam penjara, dia pun mengartikan 2 mimpi. Juru makanan, juru roti dan juru minuman. Ketika dia masuk disruption yang terakhir di istana Firaun, dia mengartikan 2 mimpi Firaun, bukan? Mimpi yang 2 kali mimpi Firaun.
Bagaimana yang pertama berkas gandum yang gemuk lalu sapi yang kurus menelan atau memakan sapi yang kurus. 2 kali mimpi. Mimpi bukankah berbicara mengenai apa yang Tuhan mau lakukan? Rencana dan kehendaknya tak pernah gagal. Jubah bisa berubah. Posisi anak kesayangan jubah Maha Indah diganti dengan jubah budak. Istri Potifar ingin bernafsu dengan Yusuf. Yusuf harus tanggalkan. Kadang jubah bisa berubah. Tapi mimpi, visi daripada Tuhan tetap sama. Mimpi demi mimpi digenapi kan. Mimpinya Yusuf digenapi. Mimpi juru roti dan minum digenapi juga. Mimpi Firaun juga digenapi. Mimpi berbicara mengenai rencana Tuhan yang tak pernah gagal. 3 fakta unik yang ketiga. Yusuf itu disayangi. Di rumah dia anak kesayangan Yakub. Dalam Alkitab kita dicatat. Dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia disayangi oleh Potifar. Menjadi tahanan oleh kepala penjara, Anda baca. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Bayangkan. Anak kesayangan, dia menjadi orang tahanan kesayangan, budak kesayangan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, meskipun disruption terjadi lalu kita memasuki pola hidup baru. Biar hidup kita pun juga mendapat kemurahan daripada orang-orang lain. Saya meyakini bukan hanya Tuhan yang bisa mencurahkan kemurahan kasih karunia-Nya. Dia bisa menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk memberikan kemurahan tanpa perlu kita mengemis atau minta-minta. Perhatikan, Yusuf itu jadi anak kesayangan di rumah. Jadi budak ya tetap jadi budak kesayangan. Ketika dia jadi tahanan kesayangan. Bayangkan. Dulu dia orang yang membenci, orang yang dibenci. Bahkan 3 kali disebut dia dibenci saudaranya, dia dibenci saudaranya, dia dibenci saudaranya. Hasilnya ketika dia masuk ke disruption, dia menjadi orang kesayangan, orang yang dicintai, orang yang dihargai. Dan 3 fakta yang terakhir, kalau kita baca, kalau Anda perhatikan nanti baca kembali ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Ada 3 macam penyertaan Tuhan juga. Tuhan menyertai di rumah Potifar, Tuhan menyertai di penjara, Tuhan menyertai di kerajaan Mesir ketika dia jadi pejabat. Anda perhatikan Tuhan menyertai, dan Tuhan menyertai. Dan indah sekali tadi Kejadian 39 ketika di dalam rumah Potifar. Tuhan menyertai sehingga apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Selalu ada tulisan Tuhan menyertai berhasil. Tuhan menyertai berhasil. Ketika dia di penjara, Tuhan menyertai berhasil. Tuhan menyertai dan akhirnya dia mendapat kasih setia daripada kepala penjara. Ketika dia menjadi orang nomor 2. Firaun berkata, siapa lagi yang bisa kita temukan orang yang diurapi dipenuhi roh Allah seperti dia. Akhirnya dia pun bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Di tengah-tengah disruption. Penyertaan Tuhan tak pernah berkurang dalam hidup Yusuf. Kenapa kita perlu takut dan khawatir? Menghadapi disruption, menghadapi gangguan yang membuat kita harus berubah, membuat kita harus beradaptasi. Justru kita perlu beradaptasi Bapak Ibu Saudara. Karena ada rencana dan kehendak Tuhan. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita selesaikan. 13 tahun Yusuf mengalami 3 kali disruption. Tapi justru itu memproses karakter diproses. Dulu dia orang yang menjengkelkan. Dia sombong karena dia anak kesayangan. Dia sombong menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Makin benci saudara-saudara. Dia gak peduli perasaan orang. Justru berubah Yusuf menjadi orang yang peduli. Dialah yang menyelamatkan negara Mesir. Bahkan umat pilihan Allah pun, yaitu Israel, Yakub waktu itu masih 70 keluarganya. Total jumlahnya belum jadi bangsa yang besar. Diselamatkan oleh seseorang namanya Yusuf. Karakter diproses. Keahlian, kemahiran. Dia langsung belajar di negara yang superpower. Dia belajar banyak di situ. Bukankah disruption memaksa kita tanda petik untuk kita belajar mengembangkan diri. Karakter kita, perilaku kita, bisnis kita, pendidikan kita, melayani, cara kita melayani berubah. New normal, jangan hanya dipikir hanya sebatas masker, cuci tangan pakai hand sanitizer. Kalau kita coba berpikir begitu new normal, kita gak dapat pelajaran yang berharga Bapak Ibu Saudara. Cuci tangan, pakai masker perlu untuk kita supaya tidak tertular atau menulari yang lain. Tapi new normal bukan hanya sekedar itu. Karakter kita berubah. Keahlian kita dipertajam.
penyertaan Tuhan kita rasakan makin ada dalam hidup kita. Kalau kita mau masukin new normal harusnya begitu. Bukan sekedar was-was jaga 1 meter. Kalau ngumpul gak boleh ngumpul rame-rame meskipun ya diatur demikian. Tetapi bukan hanya mengenai teknis kehidupan kita sehari-hari. Jauh lebih fundamental daripada itu, jauh lebih fondasional daripada itu. Karakter seperti karakter Yusuf berubah. Keahlian, kemahiran, dulu dia hanya bisa menggembalakan kambing domba karena pekerjaan orang tuanya itu. Dia bisa mengatur, dia bisa ngatur 7 tahun kelimpahan, 1/5. Dia buat 2 kota, menumpuk makanan, gandum dan semuanya. Dia atur semua. Dia kemudian bangsa-bangsa mulai kelaparan, beli makanan sama dia. Dia atur, dia kelola. Tanah-tanah dikembalikan kepada rakyat Mesir, 1/5-nya diambil hasilnya. Oh, dia berpikir investasi, dia berpikir bagaimana mengumpulkan. Dia atur 20%. Dari hanya seorang anak muda yang hanya biasa mengembalakan kambing domba. Dia menjadi pembesar yang begitu matang lewat apa? Lewat disruption. Jangan berpikir kita korban. Kondisi begini justru membuat kita tajam di sana dan di sini. Membuat karakter kita diproses sini dan sana. Dan 3 fakta unik tadi yang saya berbicara, ada 4 hal mengingatkan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan tak pernah kurang. Saya simpulkan di dalam sebuah tabel sederhana. Ada 3 disruption. Status berubah dari anak jadi budak, budak tahanan, tahanan jadi pembesar, jadi pejabat. Ada jubah-jubah maha indah, ada menanggalkan jubah, disruption yang kedua, disruption yang ketiga, jubah kebesaran, jubah ketika dia jadi pejabat. Mimpi, 2 kali dia dapat mimpi semua. Yusuf dapat mimpi 2 kali, juru roti, juru minum 2 kali, Firaun 2 kali. Dia menjadi anak kesayangan Yakub, anak kesayangan Potifar, menjadi budak kesayangan Potifar dan menjadi tahanan kesayangan kepala penjara. Dan penyertaan Tuhan ada di dalam disruption pertama, disruption kedua, disruption ketiga. Kalau kita belajar Alkitab kita, kembali saya ceritakan Alkitab kita ditulis dalam sastra Ibrani. Kenapa diulang 3 kali? Untuk mengingatkan kita bahwa benar-benar Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Selain memang isinya firman, Alkitab kita adalah firman Tuhan. Tetapi kita melihat sastra yang begitu indah. Diulang setiap kejadian, dibuat pola yang begitu membuat kita memahami lebih mudah. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Musa yang begitu pandai, dia catat untayan-untayan kejadian Yusuf yang nyata. Yang adalah firman Tuhan juga dalam Alkitab kita. Tapi dibuat sastra yang membuat kita belajar, membuat kita menyadari jauh lebih mudah. Ada jubah, ada mimpi, menjadi orang kesayangan. Penyertaan. Itu kunci bagaimana Yusuf menjadi orang yang hebat. Melewati disruption. Memasuki new normal life. Dia tidak hancur hidupnya. Makin lama makin naik. Bukan makin lama makin turun. Dia makin mendekati menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Dan ceritanya ditulis dengan indah. Kalau kita baca kembali nanti selesai khotbah ini, baca kembali kisah Yusuf. Kita akan menemukan pola yang sama Musa tulis berulang-ulang untuk mengingatkan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu ada 4 aplikasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan 4 hal yang diulang-ulang sebanyak 3 kali juga di tengah-tengah disruption sepanjang 13 tahun. Yang pertama adalah status kita sebagai anak Tuhan. Apapun jubah atau posisi jabatan yang diberikan, tak akan merubah status kita. Apapun jubah yang kita miliki hari ini, apapun posisinya. Aplikasi yang pertama, status kita sebagai anak Tuhan tak pernah berubah. Hari ini kita merasa jubah kita, posisi kita diberikan jabatan yang tinggi, bisnis kita hebat. Tak merubah status kita pun tetap anak, jangan sombong. Atau hari ini kita merasa jubah kita compang-camping karena kita gagal dalam bisnis pekerjaan kita. Hancur di tengah-tengah pandemik. Status kita tetap anak, tak boleh minder. Biarkan aplikasi yang pertama ini kita ingat, status kita adalah sebagai anak Tuhan. Apapun jubah yang kita pakai, yang kita kenakan, tak kekal jubah itu. Jubah itu hanya sementara. Yang kedua, pegang mimpi dari Tuhan. Kita meyakini rencana Tuhan tak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Tak ada seorang pun atau tak ada apapun yang bisa menggagalkan mimpi daripada Tuhan. Perhatikan. Mimpi Yusuf dicemooh kakak-kakaknya, papahnya sendiri mencemooh, tetap digenapi. Mimpi juru minum, juru roti, diartikan oleh Yusuf, digenapi.
mimpi Firaun pun digenapi. Maksudnya rencana kehendak Tuhan itu tak pernah dibatalkan, tak pernah digagalkan. Oleh siapapun, oleh apapun juga. Pegang. Hari ini kalau kita mendapat janji Tuhan, pegang itu baik-baik. Kalau kita punya mimpi datang daripada Tuhan, pegang itu baik-baik. Padahal kita melihat kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, tetap pegang mimpi itu baik-baik. 13 tahun Yusuf mengalami 3 kali disruption. Dan dia tetap pegang mimpinya. Dan mimpinya digenapi menjadi kenyataan. Yang keempat, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara juga mendapatkan kemurahan dari manusia. Karena saya meyakini Tuhan memberikan kasih anugerah, tapi juga ada kemurahan dari manusia. Asalkan karakter kita baik. Dan Tuhan memberikan itu, menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk bermurah hati. Bukan berarti kita mengemis, meminta-minta, bukan maksud saya. Tapi kita akan melihat orang-orang di sekitar kita menjadi orang yang mendukung, membantu, support, mendoakan. Memberi jalan, memberi networking dan lain sebagainya. Seperti Yusuf, dimanapun dia berada. Musa menulis kitab Kejadian, kisah mengenai Yusuf. Dia selalu menjadi anak kesayangan. Dia selalu menjadi budak kesayangan, tahanan kesayangan. Dia tekankan berulang-ulang, disayangi, disayangi, disayangi. Mengingatkan kita, Tuhan pun ingin menunjukkan kemurahannya. Lewat manusia, lewat orang-orang di sekeliling kita. Dan aplikasi yang terakhir, tetap pegang penyertaan Tuhan. Dia selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun disruption yang kita alami. Waktu-waktu ini kita sedang memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Jangan hanya pandang enteng, hanya cuma sekedar cuci tangan, pasang masker. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya tidak kita tertular atau menulari orang lain. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada hal yang lebih foundational, lebih fundamental. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Masuki pola hidup yang baru, new normal life. Bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan tak akan pernah berkurang. Justru saya doakan semakin bertambah-tambah nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita pejamkan mata sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. 13 tahun Yusuf mengalami disruption 3 kali. Tapi ditulis dengan begitu indah sastra Ibrani oleh Musa. Bagaimana disruption itu selalu terlihat polanya. Selalu statusnya tak berubah. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Selalu mimpinya digenapi. Selalu menjadi anak kesayangan. Menjadi orang yang disayangi. Selalu penyertaan Tuhan tak pernah berkurang. Biar itu menjadi doa saya juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Jadikan doa kita juga iman kita. Haleluya. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Haleluya, katakan dengan iman. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Haleluya Tuhan. Bagi kemuliaan-Nya. Amin, amin, Yesus. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Ulangi dari awal. Jadikan doa kita, ekspresi iman kita. Katakan dengan segenap hati kepada Dia, katakan ku nantikan. Haleluya Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan Amin. yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan bersama-sama dengan iman kita. Kami percaya padamu ya Tuhan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. firman-Mu ya dan amin. Bagi kemuliaan Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Ku yakin Dia sediakan seturut kasih
firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kau gak pernah berdusta. Engkau gak pernah ingkar janji ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita, kita sembah Dia. Orang-orang masyarakat janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu ada ya Tuhan Yesus. Sertai kami. Tuntun umat-Mu. Di luar Engkau kami gak mampu berbuat apa-apa ya Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Orang-orang masyarakat. Haleluya Yesus Tuhan. Dialah mata karalamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Orang-orang masyarakat. Haleluya. Sekali lagi katakan yang ku tahu. Yang ku tahu. Dia kerjakan Benar Tuhan. seturut firman-Nya. Oh haleluya. Kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita telah mendengar firman-Nya. Bagaimana dari kisah seorang yang namanya Yusuf. Ketika kondisi enak dia jadi anak, tiba-tiba dia harus dibuang di sumur itu jadi budak, tak punya harga. Ketika dia memasuki pola hidup yang baru, new normal, menjadi seorang budak, dia sudah ketemu polanya enak, jadi orang kepercayaan, jadi budak yang dipercaya oleh tuannya. Tiba-tiba dia harus dicebloskan dalam penjara jadi tahanan. Ada disruption demi disruption. Tapi Yusuf selalu mengadaptasi. Dia tahu Tuhan gak pernah meninggalkan. Disitulah dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, apapun jubah, apapun posisi hari ini, mau jubah yang dipakai hari ini, kita sedang mengalami puncak dalam pekerjaan, karir atau apapun dalam hidup kita. Atau kita sepertinya compang-camping karena kita merasa gagal ini dan itu. Kita tahu bahwa status kita gak pernah berubah. Status kita tetap anak. Oleh karena itu yang berhasil gak boleh sombong. Yang sedang mengalami kegagalan masalah gak boleh minder. Status kita adalah anak yang diperhatikan oleh Tuhan. Yang kedua, pegang mimpi daripada Tuhan, karena rencana Tuhan tak pernah digagalkan oleh siapapun, oleh apapun. Kalau hari-hari ini kita merasa makin jauh daripada mimpi itu digenapi atau janji itu diberikan atau digenapi, makin jauh kenyataannya. Tetap pegang mimpi atau rencana Tuhan, karena tak pernah digagalkan, dibatalkan oleh apapun, siapapun. Yang ketiga, bertumbuh dalam karakter yang baik. Karena Tuhan mau menunjukkan kemurahannya juga lewat orang-orang di sekeliling kita. Bangun hubungan yang baik, jaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita kenal hari ini. Ada kemurahan-kemurahan tertentu yang Tuhan akan berikan lewat orang-orang di sekeliling kita. Tak perlu kita minta, tak perlu kita mengemis atau minta-minta kepada mereka. Kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan, koneksi demi koneksi ilahi terjadi. Yang terakhir, berapa banyak yang berkata, Tuhan aku butuh penyertaan-Mu. Dalam setiap musim kehidupan Yusuf, Tuhan menyertai. Sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Tuhan menyertai sehingga dia mendapat kasih setia. Tuhan menyertai sehingga apa yang dipegang berhasil oleh Yusuf. Demikian juga penyertaan Tuhan membuat kita bisa berjalan dalam rencana kehendaknya, bukan sekedar bertahan. Kalau Anda rindu 4 hal ini terjadi dan melakukannya, taruh tangan kananmu di dadamu. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, kami tetap anak. Kami pegang mimpi yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, koneksi ilahi, orang-orang yang kami kenal hari ini bukan sesuatu yang kebetulan, biar kami jaga dengan baik. Dan yang terakhir Tuhan, di atas semuanya adalah penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kami bukan hanya survive, bertahan, tapi membuat kami cemerlang bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Kami gak perlu takut dan khawatir memasuki new normal life. Masuki pola hidup yang baru, bukan sekadar pakai masker dan cuci tangan. Tapi hal-hal yang jauh lebih fundamental, karakter kami, keahlian kami, pengharapan kami, penyertaan Tuhan semakin nyata, itu lebih fundamental yang perlu kami perhatikan. Meskipun secara kesehatan tentu saja kami perlu perhatikan bagaimana masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi juga hal-hal yang fundamental kami kerjakan ya Tuhan. Berkati umat-Mu berjalan memasuki masa-masa pola hidup yang baru.
Kami tidak dapat makin mundur, tapi justru makin maju dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan dengan segenap hati, haleluya. Katakan yang ku tahu, haleluya Tuhan. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. sekali lagi katakan bersama-sama, haleluya Yesus. Ku tahu Dia kerjakan Terima kasih. seturut firman-Nya Haleluya Yesus. bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Katakan seturut kasih-Nya. Seturut kasih-Nya. Sekali lagi katakan seturut kasih-Nya. Seturut kasih-Nya. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu sekali lagi ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami meyakini Tuhan, kami gak perlu takut dan khawatir. Tuhan tuntun kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan kembali di lingkungan mereka masing-masing dalam marketplace. Mereka jadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Langit di atas kami jadi langit terbuka. Sorga mencurahkan pemberian yang terbaik dan sorga mendengar doa-doa kami. Tanah di bawah kami jadi tanah yang subur. Apa yang kami usahakan dengan ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan akan buat berhasil segala sesuatunya. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.